Buta, aku sudah izin dengan Pak Bram jika aku tak bisa menjaga ayah untuk hari ini. Dan aku sudah menjelaskan bahwa ayah tidak akan nakal dan bolos sekolah lagi. Jikalau ayah ingkar dengan janjinya, maka jaminannya aku siap dipecat oleh Pak Bram. Sambil menunggu Bos Lee datang menjemput, terlebih dahulu kami melaksanakan sholat duha agar Allah melancarkan urusan kami. Sesampainya di kantor persidangan, terlihat wajah Tuti yang tak angkuh seperti biasanya. Dan dengan tumben datang menghampiriku. Ingat Riana, sekarang ini kamu bisa menjebloskanku ke dalam penjara karena bantuan mereka. Aku banyak uang dan hukum bisa aku beli dengan uangku. Kupastikan aku akan menang di pengadilan nanti, ucap Tuti percaya diri. Kita buktikan saja, ucapku santai. Kami pun masuk dalam ruang si persidangan. Suasana di dalam terasa begitu tegang. Bang Farid dan istrinya begitu cuek, seolah tak mengenal kami. Aku bisa memaklumi jika Bang Farid bersikap seperti orang lain pada kami saudaranya. Namun sikapnya juga diperlakukan kepada ibu yang telah melahirkannya. Setelah duduk dengan tenang, sidang pun dimulai. Saudari Tuti, dari hasil visum Ibu Dijah, terdapat luka jahitan sebanyak 10 jahitan. 6 jahitan dalam dan 4 jahitan luar. Dan luka Ibu Dijah diakibatkan bekas Anda mendorong Ibu Dijah secara sengaja. Saat Anda menyuruh Ibu Dijah menyetrika baju yang keburu akan Anda kenakan. Dan Ibu Dijah tanpa sengaja meninggalkan kesetrikaannya karena pergi melihat masakannya yang gosong ke dalam dapur. Karena baju Anda hangus oleh setrika, lalu Anda marah, lalu Anda mendorong Ibu Dijah dengan keras hingga pinggang Ibu Dijah terbentur oleh sudut meja kaca dan mengakibatkan pinggang kiri Ibu Dijah mengeluarkan darah yang cukup banyak. Jelas hakim membaca kronologi kejadian dan hasil visum ibu. Darahku seperti memanas, naik ke ubun-ubun mendengar hakim membaca kronologi kejadian. Kupandang tajam wajah Tuti yang menunduk tanpa berani melihatku. Aku mengepalkan tanganku dengan sangat geram. Tak sengaja Bang Farid menoleh ke arahku. Kali ini aku melihat Bang Farid layaknya musuh yang siap kuterkam. Aku mencoba menguasai diriku sendiri, namun aku tak tahan, lalu mendekati Bang Farid di tempat duduknya dengan amarah yang membara. Nafasku naik turun karena aku tak bisa lagi mengendalikan emosiku. Bau gementa pun mendarat di pipi Bang Farid sebanyak 2 kali. Bang Farid hanya diam dan memegang pipinya tanpa mau membalasku. Dasar anak durhaka, semoga kamu segera mendapatkan azab dari Tuhan, ucapku berteriak di dalam persidangan. Rasa hormatku yang dulu telah hilang begitu saja oleh olah kakakku. Ibu yang aku hormati dan aku sanjung-sanjung selama ini, dengan teganya Bang Farid memperlakukan beliau dengan semena-mena. Aku terlalu sakit hati karena Bang Farid membela Tuti adik iparnya. Melihat ibu menjadi korban kejahatan Tuti, Bang Farid hanya diam dan tak peduli. Mohon untuk tenang. Jika Anda masih membuat kekacauan, Anda akan kami keluarkan dari ruang persidangan, ucap hakim. Fadil lalu memapa tubuhku untuk duduk kembali di ruang persidangan. Mbak, istighfar. Ingat, tujuan kita ke sini untuk mendapatkan keadilan. Cobalah Mbak tahan emosi Mbak. Jangan membuat masalah baru, ucap Fadil mencoba menenangkanku. Fadil benar juga. Aku tak boleh gegabah. Entah setan apa yang telah merasukiku hingga aku tidak bisa mengendalikan emosiku
saat tatapan mata Bang Farid terlihat biasa saja ke arahku. Keberatan Yang Mulia, klien saya bukan tidak sengaja mendorong Nyonya Dija, namun Nyonya Dija lah yang menjatuhkan sendiri karena Nyonya Dija kehilangan keseimbangan tubuh saat mengambil camilan di atas meja. Saat dibawa ke dokter, Nyonya Dija yang dinyatakan tensi darahnya rendah. Dan itu yang membuat kepala Nyonya Dija terasa melayang dan mengakibatkan mata Nyonya Dija terasa gelap dan kehilangan keseimbangan tubuh lalu terjatuh. Tuduhan tentang Nyonya Dija yang diperlakukan selayaknya pembantu itu adalah fitnah belaka terhadap klien saya, Saudari Tuti. Nyonya Dija tidak pernah dipaksa untuk bekerja oleh siapapun. Namun, Nyonya Dija lah yang beringinan dan atas kemauan sendiri untuk melakukannya. Alasan Nyonya Dija karena yang bersangkutan sudah terbiasa bekerja. Terang pembela dari Tuti. Keberatan Yang Mulia, Saudari Tuti hanya ingin membela diri dan berusaha mengelak dari kejahatan yang dilakukannya. Kami sudah mendatangkan Nyonya Ina sebagai saksi mata atas perbuatan Saudari Tuti. Tangkas Selingsing. Baik, saksi mata dipersilakan, ucap hakim. Saya dulunya pernah bekerja bersama Nyonya Sherly sebagai pembantu selama 5 tahun lamanya. Pernah pertama kali Ibu Dija datang ke rumah Nyonya Sherly. Fisik beliau sangat sehat walafiat. Belum usai Bi Ina memberikan kesaksian, tiba-tiba pembela Tuti angkat tangan. Keberatan Yang Mulia, saksi memberikan kejelasan yang bertele-tele, tidak langsung pada intinya, ucap pembela Tuti. Ya, pembela diterima. Tolong Nyonya Ina, langsung saja pada intinya, kejadian tanpa menceritakan yang lainnya, ucap hakim. Bi Ina pun terlihat gugup, mungkin karena baru pertama kalinya berhadapan dengan hal yang seperti ini. Kami mengangkat tangan memberikan semangat untuk Bi Ina agar jangan takut dan gentar mengatakan yang sejujurnya. Melihat dukungan dari kami, Bi Ina pun melanjutkan ucapannya. Pada saat Bu Dija terluka, saya memang sedang berada di tempat kejadian. Saat itu, Nona Tuti menyuruh Bu Dija menyetrika baju yang keburu mau dipakainya. Sementara saya saat itu sedang membersihkan kamar mandi yang dekat dengan tempat menyetrika baju. Nona Tuti berteriak memanggil Ibu Dija yang sedang memasak. Ibu Dija berlari meninggalkan masakannya yang berada di atas kompor dalam keadaan api masih menyala. Pada saat baju Nona Tuti disetrika sebagian, bau gosong menyengat hidung kami. Hingga Ibu Dija berlari ke arah dapur untuk mematikan kompor. Karena panik, Bu Dija pun juga meletakkan setrika itu di atas baju Nona Tuti. Ketika Nona Tuti melihat bajunya gosong, ia kembali berteriak dan mendorong Ibu Dija dengan keras hingga pinggang Ibu Dija terkena sudut meja kaca dan mengakibatkan pinggang Ibu Dija mengeluarkan darah. Saya pun berteriak memanggil Tuan Farid dan Nyonya Sherly agar Ibu Dija segera dibawa ke rumah sakit. Tutur Bi Ina sambil terisak. Aku dan Fadil memeluk ibuku dengan erat. Membayangkan saja ibuku diperlakukan semena-mena. Aku sungguh tak sanggup. Aku mencoba menggenggam tangan Fadil agar tak tersulut emosi sepertiku. Mata Fadil yang memerah, seolah menahan api dalam dadanya. Istighfar nak, istighfar, ucap ibu mengingatkan aku dan Fadil. Keberatan Yang Mulia, saksi dari Bu Dija mengarang-arang cerita. Menurut Nyonya Sherly, Ibu Ina sengaja menjatuhkan adiknya, saudara tirinya, Saudara Tuti, dengan memberikan kesaksian palsu. Karena Bu Ina pernah mendapatkan mencuri oleh saudara Tuti, dan saudara Tuti mengadukan hal tersebut pada Nyonya Sherly majikannya. Karena Ibu Ina merasa sakit hati dan dendam, maka dengan ini Bu Ina berusaha menjatuhkan saudara Tuti, klien saya,
dengan fitnah yang mengarang cerita, ucap pembela Tuti. Bohong yang mulia, bohong. Dasar wanita licik, biadab, ucap Bu Ina emosi. Tenang, ucap Hakim mengetuk palu. Aku semakin geram dan tak bisa menahan diri lagi. Ibu mencoba menenangkan tanganku dan tangan Fadil dengan erat agar kami tak kebablasan menghajar Tuti. Keberatan yang mulia, ucap Lingsing. Dipersilatkan, ucap Hakim. Tadi pembela saudara Tuti mengatakan bahwa Bi Ina ART Nyonya Sherly sakit hati dan dendam pada saudara Tuti. Apa ada bukti dari saksi ketika Bi Ina mencuri uang? Mengingat CCTV rumah Nyonya Sherly hampir terpasang setiap sudut. Jika Bi Ina betul mencuri, tolong tunjukkan bukti karena saksi saja tidak cukup untuk mengetahui kebenarannya. Terang Lingsing. Pihak Tuti pun tidak bisa memberikan bukti atas tuduhannya, dan tuduhan itu dianggap rekayasa oleh Hakim. Untuk sementara, saudara Tuti akan ditahan dan menjadi tersangka karena belum bisa memberikan bukti yang real. Sidang hari ini ditutup. Tok, tok, tok. Ketukan palu Hakim pun akhirnya jatuh. Tidak. Saya tidak bersalah. Nenek Peyot itulah yang mengada-ngada, teriak Tuti layaknya orang gila. Walaupun Tuti masih menjadi tersangka sementara, setidaknya ia bisa merasakan pahit manisnya berada di dalam penjara. Tuti pun langsung dibawa oleh aparat ke dalam sel. Ia berteriak meraung minta dilepaskan. Sementara Mbak Sherly menangis pilu melihat adiknya menjadi tersangka. Kulihat wajah Bang Farid begitu lesu dan tak berdaya. Kalian boleh bahagia dan senang sekarang. Ingat, aku akan membalas perbuatan kalian. Camkan itu, ucap Mbak Sherly emosi dan mengancam kami. Kejahatan akan kalah dengan kebaikan. Mbak Sherly perlu ingat bahwa setan itu Allah yang menciptakan. Bagaimanapun setan, Mbak Sherly menjatuhkan kami. Ada malaikat Allah yang membangkitkan kami untuk berdiri tegak. Jadi untuk apa kami takut dengan ancaman Mbak Sherly? Ucapku lantang. Kita lihat saja nanti. Aku jamin hidup kalian akan lebih sengsara dari ini, ucap Mbak Sherly ketus. Tak mengapa kami sengsara di dunia, namun terhormat di mata Tuhan. Dibandingkan Mbak Sherly, hidup bergelimang harta, namun dijadikan budak oleh iblis, ucapku dan berlalu pergi dari hadapannya. Kulihat Mbak Sherly memasuki mobil dan menutup pintu mobilnya dengan kasar. Bang Farid sepertinya benar-benar seperti kerbau yang dicucuk hidungnya, hanya bisa menurut dengan istrinya. Tak ada pendirian dan ketegasannya sebagai laki-laki. Bang Farid sudah kehilangan harga diri demi mengejar harta yang tak membuatnya bahagia. Maaf Tuti. Tidak. Aku berteriak lantang, tak setuju dengan keputusan Hakim. Padahal kedua orang tuaku sudah membayar jasa lawyer dengan sangat mahal. Namun pembelaku tetap saja tidak bisa diandalkan. Karena kesibukan mereka, kedua orang tuaku tak pernah hadir di setiap acara persidanganku karena sedang berada di luar negeri mengurus bisnisnya. Tak mengapa bagiku, yang terpenting mereka berdua selalu menjamin hidupku dengan nyaman. Entah siapa pengacara imut itu, dia begitu tegas dan cerdik. Dari mana Riana bertemu dengan keluarga Cina itu? Mengapa hidupnya selalu saja dibantu oleh orang-orang kaya? Bagas pun seolah terpesona pada Riana. Padahal Riana tak sebanding cantiknya dengan diriku. Aku jadi curiga jika dia memakai jasa perdukunan agar disenangi oleh para orang berada. Aku tak menyangka Riana bisa memenangkan sidang ini. Aku berpikir jika aku mencabut laporan kasus Fadil, maka sidang ini tak akan pernah berlanjut.
Namun aku salah menilai keluarga Riana yang kukira bodoh, ternyata cerdik juga. "Hei Nona, kemari," ucap seorang ibu memanggilku. Aku hanya mematung dan tak menghiraukan panggilan ibu itu, sembari melihat kukuku yang catnya mulai memudar. "Hei, kamu tuli," bentaknya lagi. Aku tetap saja tak peduli dan lebih memilih sibuk sendiri. "Berani kamu ya," ucap ibu itu sambil menarik rambutku. "Au, sakit," ucapku sambil mencoba menghentikan tangan ibu itu menarik rambutku. "Sakit? Hahaha. Itulah akibatnya jika kamu tidak menghiraukanku," ucapnya sembari tertawa. "Memangnya kamu siapa? Pakai harus dihargai segala. Kamu tahanan juga kan?" ucapku melawan. "Oke, aku akan berbaik hati memperkenalkan diriku padamu, Nyonya Manja. Aku Jumana, ketua geng di dalam sel sini. Semua yang berada satu sel bersamaku harus tunduk dengan perintahku. Jika tidak, maka aku akan menghajarmu. Paham?" Jelasnya berteriak, tepat di lubang telingaku. Aku memegang telingaku karena suara Jumana seolah memecahkan gendang telingaku. "Sekarang pijat kakiku. Cepat," perintahnya ketus. "Ogah," ucapku memutar mata malas. "Rasakan," ucap Jumana sambil melilitkan tanganku ke belakang. "Lepas, Pak Polisi, tolong," ucapku meringis kesakitan dan berteriak sekencang-kencangnya, memanggil polisi yang berjaga. "Teriak lagi, ayo. Semakin kamu berteriak, semakin terasa tanganmu patah," ucapnya mengancam. Baik. Sekarang lepaskan tanganku. Aku akan melakukan apapun yang kamu suruh," ucapku tak kuasa menahan rasa sakit. Dengan derayan air mata, aku melakukan perintah Jumana dengan terpaksa. Keringat di keningku menetes sampai ke bawah karena aku kepanasan dan merasa lelah. "Cukup, sekarang pergilah," ucap Jumana tanpa rasa iba. Menanti hari esok rasanya setahun bagiku. Aku tak sabar menceritakan perintahanku di dalam sel pada papi dan mami. Aku ingin secepatnya keluar dari neraka ini. Kulihat wajahku di cermin, terlihat pucat dan lingkaran mataku menghitam, seperti panda akibat aku kurang tidur. Bagaimana aku bisa tidur dalam keadaan ruang seperti ini? Kasur bau dan tak empuk, dan ruangan yang pengap. Bau keringat para penghuni sel berbaur seperti nano-nano. Manis asam asin. Aku tak terbiasa dengan ini. Bahkan mandi pun harus mengantri terlebih dahulu. Air bak yang agak kotor, bekas mandi para penghuni sel membuatku jijik untuk menggunakannya. Di sore hari, para penghuni lapas wanita melakukan bersih-bersih dan kerja bakti di sekitaran sel. Aku dengan satu orang penghuni sel kamarku ditugaskan untuk membersihkan WC kamar mandi. Sungguh aku tak kuat menahan rasa mual di perutku akibat bau toilet yang sangat kotor. Akhirnya, aku keluar dari toilet dan sejenak menghentikan pekerjaanku. "Hei, gadis manja, memangnya aku budakmu? Kamu suruh aku kerja sendirian?" bentak Sari, teman satu selku. "Maaf, aku gak kuat. Kepalaku pusing," ucapku benar-benar tidak kuat. "Hidupmu di penjara itu keras. Biasakan dirimu untuk tidak manja di sini," ucap Sari melemparkan sikat WC ke arahku. Pagi ini kedua orang tuaku berkunjung dan aku dipanggil petugas untuk keluar dari sel. "Papi, Mami," ucapku memeluk kedua orang tuaku. "Sayang, maafin Mami dan Papi karena tidak bisa hadir di persidanganmu,"
Papi dan Mami tidak bisa pulang karena waktu kami sangat mepet. Ucap Mami merasa bersalah. Pi, keluarkan Tuti secepatnya dari sini. Tuti sudah tidak tahan dan gak kuat untuk meredam berlama-lama di sini. Ucapku memohon pada Papi dan Mami. Sabar sayang, kita akan cari cara untuk membebaskanmu dari sini. Ucap Mami janji. Aku pun menceritakan keluh kesahku ke dalam sel mengenai Jumana. Papi dan Mami terlihat sangat geram dan marah. Papi pun memanggil petugas untuk bertemu dengan Jumana. Tak lama petugas itu pun membawa Jumana ke hadapan Papi. Wajahnya terlihat angkuh memandangku. Apa kamu yang bernama Jumana? Tanya Papi menatap Jumana tajam. Iya, kenapa? Jawab Jumana kasar. Jangan berani lagi kamu sentuh anak saya Tuti. Jika itu terjadi, maka siap-siap kamu akan tahu akibatnya. Ucap Papi mengancam. Hei botak, Anda pikir aku takut dengan ancamanmu? Anda ingin membunuhku? Silakan. Toh aku juga sudah bosan hidup, ucap Jumana tanpa rasa takut. Baiklah, kita bicara santai saja. Bagaimana kalau aku memberikanmu uang dengan syarat kamu jangan mengganggu putriku Tuti? Ucap Papi bernegosiasi. Anda mau menyogokku. Aku sebatang kara dan Anda ingin memberiku uang. Untuk apa? Bahkan aku tak bisa menikmatinya. Anda tahu, aku sudah divonis seumur hidup di sini. Jelas Jumana menolak. Jumana cukup keras kepala juga. Aku pikir Papi bisa menaklukkannya. Apa Anda sudah selesai? Aku ingin beristirahat, ucap Jumana ketus. Papi pun mengangguk kepala dengan santai. Jika kita tidak bisa meluluhkan Jumana, kita bisa merayu sipir yang berjaga, ucap Papi. Entah apa yang dibicarakan Papi dan Mami hingga sipir itu mengangguk paham. Saat aku masuk lagi ke dalam sel, mata Jumana memandangku tajam. Aku tak berani menatap tatapannya dan memilih duduk menyendiri. Sementara 6 orang yang ada di sel ini, mereka memilih duduk dengan obrolan mereka. Si botak itu rupanya bokapmu. Sekaya apa sih kamu Tuti? Ucapnya menghina papiku botak. Walaupun papiku benar adanya botak, namun aku tak suka jika diejek oleh orang lain. Jangan sebut papiku sembarangan. Aku tidak suka. Ucapku benar-benar marah. Diam. Hei Jumana, jika kamu masih berisik, maka siap-siap kamu akan dihukum, ucap penjaga sel. Wajah Jumana kini menjadi heran karena sipir itu membentaknya. Apa si botak itu sudah memberimu uang biadab? Ucap Jumana kasar. Diam, atau aku akan menghukummu, ucap sipir serius. Dugaanku benar. Bersenang-senanglah dengan uang itu, ucap Jumana mengejek. Sipir itu hanya diam dan tak lagi menggubris ucapan Jumana. Entah siapa Jumana sebenarnya, hingga sipir pun enggan untuk memarahinya. Hei kamu, pijitin punggungku, pinta Jumana kepada salah satu penghuni sel ini. Biasanya Jumana akan menyuruhku untuk memijitnya, namun kali ini Jumana seolah enggan memberi perintah. Baru 5 hari di dalam penjara, wajahku sudah menjadi jerawatan, akibat sudah lama tak terawat. Biasanya aku akan ke salon 3 kali seminggu. Walaupun semuanya skincare perawatan untuk wajahku sudah dibawa oleh Mbak Sherly ke sini. Tetap saja skincareku tak lagi mempan karena air yang kupakai di sini kurang bersih dan berbau. Aku hampir stres dibelenggu dengan keadaan seperti ini. Wajah yang dulunya putih mulus kini ternoda oleh jerawat dan kusam.
Saudari Tuti, ada yang ingin bertemu dengan Anda, ucap sipir penjaga lapas. Aku pun keluar dari sel dan menemui siapa yang datang mengunjungiku. Mengingat barusan saja keluargaku datang ke sini. Re, ucapku terkejut. Rehan adalah pacarku. Kami satu kampus dengan Bagas dokter fakultas di UI. Semoga saja kabar tentangku ditahan tak sampai ke kampus. Mengingat aku sudah 5 hari tak masuk kuliah. Sayang, gimana kabarmu? Tanya Rai perhatian. Seperti yang kamu lihat, Re, aku tak baik-baik saja, jawabku. Sayang, Mbak Sally yang memberitahuku jika kamu berada di sini. Aku ikut prihatin sayang, ucap Rai menggenggam tanganku. Re, jangan sampai teman kampus kita tahu jika aku berada di sini. Secepatnya aku akan keluar dari sini. Papi dan Mami sudah memberi kabar pada kampus bahwa aku di luar negeri sedang menjalani pengobatan, ucapku pada Rai. Apa Bagas tahu tentangku, Rai? Tanya aku khawatir. Sepertinya ia tidak tahu apa-apa. Kamu tahu sayang, sahabat kita itu sepertinya sedang jatuh cinta. Entah dengan siapa. Akhir-akhir ini Bagas sering senyum-senyum sendiri. Tutur Rehan ikut senang, namun tidak bagiku. Jangan sampai Bagas jatuh cinta dengan Riana, gadis tamatan SMP itu. Riana tak pantas bersaing denganku untuk memiliki hati Bagas. Meski dari dulu aku tak mencintai Rehan, tapi kehadiran Rehan mampu membuat Bagas dekat lagi denganku. Bisa dibilang Rehan adalah baju loncatanku untuk mendekati Bagas. Bagas dan Rehan adalah teman baik. Mereka bersahabat sedari kecil hingga sekarang ini. Sedari awal aku melihat Bagas di kampus, aku sudah jatuh cinta padanya. Sikapnya yang cuek membuatku tertantang untuk memilikinya. Aku berusaha mendekatinya, namun Bagas tetap cuek dan selalu menghindariku, hingga Rehan menyatakan cintanya padaku. Dengan terpaksa aku terima, agar aku bisa akrab dengan Bagas. Kemana-mana, kami selalu bertiga. Kami terlihat kompak dan akrab. Aku tak pernah menyatakan isi hatiku pada Bagas, karena aku tahu ia pasti menolakku. Terlebih karena aku kekasih sahabatnya, Rehan.